Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel King Kuber dalam acara 5 2 3 4 5 close door gedor ya gedor. Ya, suatu kehormatan bagi King Kuber telah didatangi oleh tamu dari YouTuber perfilman ya, yang nama YouTube-nya bisa diperkenalkan dulu ini. Oke, nama channel YouTube kita itu Anak Pasarau Banten. Anak Pasarau Banten. Iya, sudah pasti letaknya juga di Pasarau Banten kan? Di Pasarau Banten. Oh iya, ya mantap. Kita itu berasal dari Serang, Banten. Lokasi kita berkeliaran di pasar. Dan alhamdulillah juga terima kasih sebesar-besarnya telah mengundang kami kepada channel YouTube King Kuber. Iya, sama-sama. Kita bisa ngobrol di malam hari ini ya. Betul sekali. Semoga saya mendapatkan ilmu lebih dari apa yang telah diobrolkan untuk malam ini. Untuk pemain-pemainnya itu dari mana aja itu? Kalau untuk pemain kita itu campur. Karena kita itu bertempat di pasar. Jadi ada yang dari daerah terutama Baros. Dari Baros itu banyak aktor yang ikut untuk bergabung. Juga dari Rau Timur, dari Cinanggung, dari Tanggul. Kita itu campuran. Iya, karena kita tuh mengambil pemain-pemainnya atau yang biasa bermain itu di pedagang-pedagangnya. Itu total keseluruhan daripada anggotanya ada berapa itu pemain filmnya? Untuk total keseluruhan itu kalau bisa dihitung. Kalau nggak bisa nggak usah dihitung. Berapa ya? Sekitaran 20 lah. 20 pemain. 20 pemain ya. Termasuk sutradara sama kameramen. Oh, kalau termasuk itu mungkin lebih. Ya, lebih. Kalau kameramen sendiri? Kameramen itu ada 1. Ada 1. Oh, berarti lebih 1 doang. Ya kan yang penting kan lebih kan? Bener. Iya. Lebih 1. Peralatan yang udah ada apa aja di situ? Kita sih masih dari nol ya, dari tahap yang istilahnya bisa dibilang paling bawah. Untuk kamera juga biasa kita syuting itu memakai kamera handphone. Iya, kamera handphone. Terus paling kita itu peralatan yang di bawah itu ada tripod seperti biasa. Dengan mic ala kadarnya. Mic yang digantung gitu tuh, yang kecil gitu tuh. Oh, digantung gitu pakai HP aja gitu tapi. Iya, pakai HP biasa. Nah, kan yang namanya nge-YouTube. Nge-YouTube ya. Nge-YouTube. Tujuannya itu apa sih, tujuan nge-YouTube-nya dulu? Oke. Tujuannya nih. Tujuan kita bikin konten YouTube ini, pertama itu tujuannya kita mau ikut casting online Preman Pensiun 5. Preman Pensiun 5 di Bandung. Di Bandung. Castingnya mah di rumah ya? Casting mah di rumah. Karena namanya juga online bukan ya? offline. Online. Kita bikin video itu pertama di Waruwangi. Tapi hasilnya jauh dari kata bagus. Karena kita nggak ngerti apa-apa. Karena kita bukan terlahir dari ilmunya bukan di situ gitu tuh. Terus kita ketemu suatu orang, dan orang itu alhamdulillah bisa menjalurkan kita untuk membuat film itu seperti ini, untuk berbicara banyak itu seperti ini gitu. Akhirnya kita di situ bikin YouTube konten tentang kehidupan sehari-hari yang kami alami di pasar. Gitu. Contoh halnya seperti para pedagang yang diminta uang iuran, ada juga premannya. Ya seperti kehidupan sehari-hari di pasar lah. Itu mah bukan tujuan sih itu mah kayaknya. Iya juga ya. Ini mah yang ditanyain tujuannya itu nyari duit dari film itu atau gimana gitu. Oh, itu tadi tuh tujuannya tuh. Yang kita mau ikuti casting online itu tujuannya itu satu itu. Tetapi setelah kita buat beberapa film, tujuannya lagi itu untuk mempromosikan diri. Oh, untuk memperkenalkan diri ke publik gitu ya. Ke publik biar pengen jadi orang-orang artis gitu. Pengen jadi artis walaupun nggak artis TV, yang penting artis di keluarga atau tetangga. Jadi kalau untuk nyari duit mah belum gitu ya, belum tujuan nyari duit gitu. Kalau tujuan nyari duit mah mau dibilang belum, tapi pengen menang duit. Pengen menang duit. Mau ya. bilang pengen dapat duit, tapi masih jauh. Jadi yang penting mah kalau dapat duit itu bonus lah. Ya, gitu. kesibukannya selain main film gitu apa gitu? Kesibukan saya sehari-hari itu berjualan daging.
di Pasarau. Oh, jadi emang main film Pasarau itu emang asli kehidupannya juga di Pasarau, asli jualan kehidupan daging di Pasarau ya. Pemeran-pemeran juga banyak juga pedagang di situ. Itu nggak ngorbanin waktu buat jualan gitu karena main film. Kalau waktu sih udah pasti ya. Udah pasti berkorban waktu. Yang kedua ya namanya juga kita masih dari nol. Makan-makan juga ala kadarnya. Berarti kan membutuhkan biaya konsumsi juga ya. Itu biayanya sendiri apa gimana? Biaya buat konsumsi? Biaya untuk konsumsi sendiri. Ditanggung sendiri apa maksudnya sendiri-sendiri? Ditanggung sendiri, untungnya nggak ditanggung pemenang. Jadi ditanggung sendiri aja. Oh, jadi yang lain ngopi, ngerokok ditanggung sendiri semuanya? Iya, tanggung sendiri. Ya. Bukan ditanggung sendiri-sendiri, bukan? Bukan ditanggung sendiri-sendiri. Udah berapa subscriber di YouTube? Alhamdulillah, walaupun belum terlalu banyak, tapi saya sudah begitu cukup senang karena karya saya, karya teman-teman bisa diterima di publik. Subscriber itu sekarang baru mencapai sekitar 629, masih kecil lah. Itu 600 sudah termasuk banyak kalau dikumpulin dalam satu ruangan sempit itu 600 itu. Iya, tapi kalau dalam stadion kecil. Iya, ya tapi banyak lah. Sudah udah lumayan lah itu subscriber 600 juga susah. Apalagi dapat pemain sampai berapa tadi? 20 orang. Lebih, 20 lebih orang. Itu juga dari mana itu bisa ngumpulin orang-orang yang siap main film gitu? Pertama kita itu pemeran dari teman-teman sekitar pedagang. Diajak satu persatu, diajak satu persatu. Namun setelah buat film satu selesai, akhirnya mereka datang sendiri untuk mengajukan saya pengen main. Mungkin mereka ngelihat karya ini nongol di HP gitu. Di HP, di YouTube masuk YouTube gitu ya. Saya juga mau tuh hari gitu mah. Akhirnya mereka ikut gabung. Dan alhamdulillah sekarang udah hampir 20 lebih lah. Gitu brother. Gitu. Anak Pasar Rau Banten nama channelnya. Anak Pasar Rau Banten. Yang diangkat di film itu film apa aja sih? Tentang kehidupan sehari-hari, preman lah gitu. Oh, tentang preman aja gitu. Preman ya. Kenapa ke film kayak gitu? Kan genre film itu banyak, ada film horor, uka-uka, film religi atau film yang lain. Nah, dari situ. Kenapa gitu milihnya preman? Kalau untuk film horor, kita itu emang basicnya nggak ada yang bisa berakting. Kita basicnya di pasar cuma bisa marah-marah aja. Jadi mungkin pasnya di situ aja gitu. Bisanya cuma marah-marah gitu. Jadi kita marah-marah aja. Ngembangin marah-marah kita itu biar jadi karya gitu ya. Iya, biar marah-marah kita itu. Anak muda bangsa Indonesia seperti itu. Jadi apa yang ada potensi pada diri kita itu dikembangin, seperti marah-marah aja dikembangin jadi film gitu ya. Iya. Bagus itu namanya. Selagi dalam hal positif, Tapi aslinya preman beneran gak sih? Pemain-pemainnya itu? Ada sebagian. Sebagian asli preman beneran? Asli preman. Ada sebagian ya asli preman. Tapi bisa menjiwai gitu. Preman menjiwai asli. Banget. Karena udah keseharian jadi preman, pasti menjiwai kan. Udah asli preman, main filmnya jadi preman lagi gitu ya? Jadi preman lagi. Kenapa nggak dicoba ditantang jadi ustadz gitu? Padahal preman sehari-harinya gitu. Kalau jadi ustadz mungkin nanti filmnya akan selesai. Preman. Iya. Berbicara masalah komunitas apa kelompok ya? Kelompok film ini ya. Kelompoknya itu kan 20 orang. Yang namanya 20 orang itu kan kadang lagi ngatur 2 orang aja susah, apalagi 20 orang. Itu kan susah. Ditambah lagi kalau ngelihat masalah kalau misalkan si YouTube-nya itu udah dapat AdSense ya, udah dapat duit. Itu tujuan duitnya nantinya apa? Akan mau dibagi campur, semua dibagi apa buat sendiri? Untuk hasil YouTube, amin kalau udah berhasil. Iya. Itu dari diri saya pribadi inginnya semua terbagi rata. Semua terbagi rata. Ya, tapi yang selalu konsisten, yang selalu ada di setiap film itu ditayangkan. Di setiap pengambilan istilahnya syuting, di orang itu ada, kita bagi rata. Karena niat saya itu ingin selalu adil terhadap semua hal, dari hal kecil apapun walaupun besar. Walaupun besar. Ya biasa aja gitu tuh, karena baru kali ini di podcast. Di kopi atuh. Iya. Mantap. Aduh. Tuh,
Lokasi syuting ya, belum ya lokasi syuting. Lokasi syuting itu di sekitaran Pasar Rau. Pasar Rau. Iya, di dalam atau di luar gedung. Terakhir kita syuting itu di Kubang Apu juga. Pernah Kubang Apu pernah. Di Kubang Apu di mananya? Di rumah temen. Di rumah teman. Si temen lagi nggak bisa ke tempat syuting di pasar. Akhirnya kita samperin. Karena si teman itu lagi sakit. Jadi kita syuting ambil syuting dia di situ. meranin sakitnya nggak? Dia meranin ketika posisi dia sedang lemah, menceritakannya ketika posisi dia sedang lemah. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba orang itu nggak ada di pasar, jadi kan yang nonton bingung. Ini kemana yang ini kemana yang ini. Jadi kita yang ngalah. Kita ke rumahnya biar orangnya nggak tiba-tiba hilang. Biar nggak tiba-tiba hilang. Iya, kalau tiba-tiba hilang kan nanti orang bingung nontonnya. Maksudnya hilang gimana tiba-tiba hilang? Hilang di season selanjutnya. Filmnya gitu. Gitu, kirain hilang pergi ke rahmatullah gitu. Yang namanya sakit kan ya kadang tiba-tiba memang. Sangkanya lewat nanti. Biaya yang udah dihabisin gitu buat konsumsi total dari awal bikin film bisa dihitung nggak? Kalau itu sih kayaknya nggak bisa dihitung ya. Kalau dalam satu kali membuat video itu ya sekitaran kecil atau besar 500.000 lah. Sekali bikin film itu habis 500.000 ya, duit pribadinya gitu ya? Pribadi ya. Lumayan ya, lumayan. Kalau ini podcast kan sekali bikin podcast itu nggak ada yang habis paling. Paling yang habis cuman ya rokok aja gitu paling lah, rokok sama kopi itu juga nggak dihitung lah. Kalau film memang besar pengeluarannya juga. Iya, apalagi kalau misalkan banyak aktornya ya. Kenapa nggak ngangkat film budaya gitu, budaya Banten, Serang, dari bahasa, dari budaya, dari apapun itu. Mungkin kalau dari budaya saya pribadi belum terlalu jauh untuk memahaminya gitu. Iya. Tapi kalau untuk bahasa Jawa Serang atau bahasa Sunda, rencananya itu nanti akan diadakan di season 4 Preman Pasar. Season 4 Preman Pasar itu pakai bahasa campur 3 bahasa, Indo, Jawa, Sunda. Indo, Jawa, Sunda. Tadinya kan mau Jerman, Perancis, Itali, cuman karena pemainnya belum ada dari situ. Bukan. Apa itu? Takut penonton yang nggak ngerti. Kan ada editor, translatein aja. Kita ngomong pura-pura pakai bahasa Jerman aja, orang nggak ngerti ini yang lain. Nah, ya itu nanti ngebingungin juga, kasihan juga penontonnya. Jadi pakai bahasa Indo, Sunda, Jawa aja dulu gitu. Umur berapa umur? Umur saya? Umur ya. Umur kalau dihitung-hitung sih 27 tahun. 27 tahun. Tapi itu, mungkin muka mah lebih dari 30 kayaknya. Itu kalau dihitung. Udah punya di rumah, udah punya. Punya apa di rumah? Istri lah. Oh, udah alhamdulillah. Anak berapa? Anak itu 2,5. 2,5? 2 udah lahir, setengah masih dalam perut. Jadi mau 3 gitu. Mau 3. Iya. Itu anak udah gede? Yang pertama itu kelas 1 SD. Sering nanya nggak ke bapaknya gitu? Ngelihat sering banget. Malah dia itu ya videonya. Malah setiap ada video baru, dia selalu bilang, "Kapan ngajak Akang?" gitu. Karena Akang saya itu dipanggil Akang. Pengen masuk dia juga ya. Iya, kapan ngajak Akang? Ditanya sama orang tuanya, "Kamu mau jadi preman di filmnya?" "Ih, kenapa enggak? Seru lah, Bu." Berarti udah ngerti juga anak kecil juga ya. Yang namanya film itu cuman main doang gitu, bercanda-bercanda doang. Iya. Itu yang bikin apa sih jadinya film ini yang paling berpengaruh gitu? Siapa orang yang paling berpengaruh untuk jadinya film ini? Orang yang paling berpengaruh itu ada yang tadi saya sebutin itu. Sebutin dia telah menjalurkan ke jalan yang benar. Wow. Iya, ada. Tapi itu namanya Ari. Orang mana dia? Sama orang Baros. Orang Baros, asli Baros. Aslinya Padang. Oh, dia yang bikin, yang ngedit. Dia yang ngelola lah gitu. Yang ngelola. Dukungan dari keluarga udah ada. Dukungan dari keluarga banyak banget. Dari setiap pemeran itu mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya masing-masing. Dari keluarganya masing-masing ya. Iya. Penghargaan dari pemerintah atau kecamatan, desa ada? Dari pernah? Paling dari belum ada. Belum ada. Cuman kemarin saya ikut nyoba-nyoba
Festival Film Banten. Alhamdulillah dapat penghargaan poster terbaik. Penghargaan poster terbaik. Iya, filmnya mah masuk nominasi doang. Oh, jadi yang dinilai thumbnail YouTube doang gitu. Iya. Oh, itu juga dinilai berarti ya? Iya, dinilai. Dapat piala. Dapat penghargaan lah gitu. Cuman yang dapat bukan saya, teman saya. Siapa itu yang dapat? Teman saya. Abangnya dia, abangnya Ari. Abangnya Ari. Bikin film kontennya itu kan menghabiskan banyak duit, tapi penghasilan duitnya kayaknya belum ya. Belum. Walaupun udah dapat juga kayaknya sulit gitu kalau film mah sulit. Balik modalnya tuh sulit kayaknya tuh. Karena kan pengeluarannya terlalu gede. Iya. Sedangkan kalau misalkan penghasilan cuma dari AdSense itu 1.000 penonton sampai per nontonnya itu sampai 5 menit 10 menit juga paling dapatnya berapa tuh? 10.000, 12.000. Dapatnya tuh paling segitu. Enggak gede gitu. Harus berjuta-juta penonton tuh baru kerasa bahagia hidup ini gitu. Oh, jadi baru terasa indahnya itu ketika berjuta-juta ya? Berjuta-juta. Kalau masih 1.000 2.000 masih paling dapat 20.000, 15.000 per video itu tuh. Iya. Ilmu nih. Jadi YouTube itu disebut baik apa sih? Berehan ya. Baik, banyak yang dapat miliaran, jutaan kan ya banyak ya. Ya itu juga kalau yang gede. Iya. Kalau yang masih subscriber 1.000, 2.000 sampai 10.000, 100.000 ya. Itu paling per bulan sekitar kalau per bulan itu yang saya alami sama teman-teman saya tanya-tanya gitu ya. Paling 2 juta, 3 juta per bulan. Yang segitu. Itu juga kalau videonya selalu ditonton. Selalu ditonton ya? Per hari ditonton selama 15.000 sehari itu. Oh iya. Berarti harus sering-sering. Iya, cara ngakalinnya itu harus banyakin ngupload video ya. Ngupload video, cara ngakalin biar dapat banyak duit itu ya banyakin ngupload video. Terus juga kualitas video sama kualitas filmnya juga harus diperbaiki untuk mendapatkan penonton yang benar itu. Ya harus bisa dicerna juga ya. Kadang film itu apa ya? Saya lihat film tuh bosen. Bahkan film itu juga namanya film komedi yang katanya susah bosenin. Itu juga bosen kalau film-film kayak gitu tuh. Berarti harus pinter-pinter kita ya. Pinter-pinter kita ngeliat situasi. Kalau musimnya hujan kita bikin film hujan gitu. Iya. Kalau musim panas kita bikin panas gitu. Jangan sampai musim panas bikin film dingin. Panas. Nanti panas dingin. Film panas, tapi beda ya film panas sama musim panas ya? Beda itu. Dari depan jadi beda kan. Iya. Kalau King Cooper ini udah berapa tahun nih? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun kurang, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Ya, channelnya mah gado-gado sih. Pertamanya Mas emang channel ini tujuannya untuk ngupload video-video acara-acara di panggung ya, acara PHBI gitu tuh ya. Cuman makin kesini kayak bosen itu nyapa sih yang ditampilin tuh bukan diri kita gitu, orang lain. Oh. Jadi melalui mediasi ya. Jadi kita tuh kayak kalau omongan jahatnya mah ngemanfaatin orang lain kayak gitu. Padahal kan kalau misalkan diri sendiri yang naik mah kan, kalau misalkan naudzubillah channel keblokir, kita langsung naik sendiri juga bisa karena mukanya udah pernah nongol. Nah, mukanya yang dihargai gitu tuh, bukan orang lain gitu kan. Oke, jadi obrolan kali ini sudah mungkin mentok sampai di sini ya kayaknya nih. Karena tadi udah sebelum datang ke sini udah ngobrol dulu, jadi banyak obrolan saya. Udah habis. Terus juga belum profesional juga, nggak ada kontak tanpa teks juga di sini. Sedapatnya aja kita ngobrol di sini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, berkaryalah dengan kemampuanmu. Kamu mampu buat marah-marah, karya dengan marah-marah gitu. Bagus tuh. Oke. Yaudahlah, stop. Udah gitu aja lah. Pusing. Stop kontak.